Nah macam itu juga Allah Ta'ala, kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah pasti akan memilihkan kepada kita nang baik. Nang baik itu kadang-kadang bisa nang utama, bisa nang maslahat. Yang dituju bagi hamba Allah adalah selamat dari kerusakan, bukannya kehormatan dan kemuliaan yang disertai kerusakan. Itu yang dituju. Yang dituju hamba Allah ini adalah selamat dari kerusakan, bukannya kehormatan dan kemuliaan yang disertai kerusakan. Mulia tapi rusak, lebih baik hina tapi baik. Jika ada orang yang bertanya pulang, apakah orang yang tafwid itu mempunyai pilihan? Bolehlah kita memilih-milih, kita ini sudah menyerahkan diri lawan Tuhan 100%. Ingatakanlah nang diserahakan itu perkara nang kita kada tahu buruk baiknya untuk kita. Nah, artinya orang tafwid itu boleh aja memilih, tetapi tetap yang baik, tetap yang baik. Sihat, sakit, itu kita disuruh menyerah kepada Allah, tasarah. Mun baik garing akan aja kada apa-apa, mun baik sihat akan, itu tafwid. Andai kata kita memilih hendak sihat saja, ya Allah meminta sihat kepada Engkau, apakah itu mencederai tafwid kita kepada Allah? Kada apa-apa, kada mencederai asal membawa kebaikan. Seandainya ada orang bertanya, apakah orang yang tafwid menyerahkan urusannya kepada Allah itu bisa aman dari kerusakan, sedangkan dunia merupakan tempat cobaan? Ini orang dalam segala urusannya menyerahkan kepada Allah. Kemudian apakah bisa orang yang seperti ini mendapat kerusakan? Artinya tafwidnya kada bermanfaat. Apakah itu bisa terjadi atau kada? Ketahuilah, biasanya orang yang pasrah kepada Allah itu apabila benar pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya. Itu pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya. Memang kadang-kadang diberi tidak baik, tetapi itu langka. Nah, orang ini menyerahkan dirinya kepada Allah, dan penyerahannya itu bujur-bujur, kada tanggung-tanggung. Artinya pasrahnya kepada Allah itu 100%. Dia menyerahkan dirinya kepada Allah agar mendapatkan kebaikan. Nah, apakah itu bisa terjadi kejahatan kepada orang itu? Padahal ini sudah pasrah, bujur-bujur pasrahnya kepada Allah, tapi ternyata hasil yang didapatnya itu adalah kejahatan. Contohnya
inya menyerahkan dirinya kepada Allah agar selalu diberi kebaikan. Inya kada memilih apa-apa, napakah asal kebaikan diberi Tuhan. Inya kada memilih kekayaan, kada memilih kesehatan, kada memilih panjang umur, kada memilih apa-apa. Pokoknya nang inya minta kepada Allah kebaikan dan diserahkannya kepada Tuhan. Apakah kebaikan itu, apakah inya siap menerima. Nah, apakah bisa, apakah mungkin ternyata nang didapatnya adalah kerusakan. Nah, nang didapatnya ternyata adalah kejahatan. Ternyatanya pada hari itu banyak melakukan maksiat umpamanya. Ternyata inya pada hari itu dapat harta yang membuat inya lalai kepada Allah. Padahal ini sudah menyerahkan urusannya itu kepada Allah, sudah menyerahkan pilihan kepada Allah. Nah, jadi ujar pengarang ini, biasanya orang yang pasrah kepada Allah itu apabila benar, kan tafwidnya itu benar, pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya. Pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya. Jadi andai kata diberi Tuhan inya pada hari itu fakir, maka dia menjadi orang fakir yang baik, yang sabar. Andai kata pada hari itu dia diberi Allah kekayaan, maka dia jadi orang kaya yang syukur. Andai kata diberi Allah pada hari itu penyakit, dia menjadi orang sakit yang sabar. Diberi Allah kesehatan, dia menjadi orang sihat yang syukur. Nah, itu kayak itu. Karena ia minta pilihkan kebaikan kepada Allah, Allah pasti akan menjadikan kebaikan dirinya. Memang kadang-kadang diberi tidak baik, tetapi itu langka. Tetapi itu langka. Ini sudah minta pilihan lawan Tuhan aja napakah yang penting baik. Nah, ternyata inya hari itu dapat kekayaan yang membuat inya maksiat. Ternyata inya hari itu dapat bala yang membuat inya kada sabar. Nah, itu bisa terjadi, tapi langka. Langka. Misalnya nang langka ini, Allah menciptakan manusia itu dari hasil min nutfatin amsyaj. Inna khalaqna insana min nutfatin amsyajin nabtali wa ja'alnahu sami'an basira. Allah menjadikan manusia itu dari air mani yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Jadilah manusia. Tetapi ada manusia yang terjadi kada dari percampuran air mani. Seperti siapa? Nabi Isa. Nabi Isa itu tercipta bukan daripada percampuran mani laki-laki dan perempuan, tapi langka. Nabi Isa adanya ada seekong itu. Allah bisa menciptakan manusia dari bukan air mani, baik laki-laki atau perempuan, bahkan dari tanah kayak Nabi Adam. Tapi langka lagi nih tuh. Nah, langka lagi. Nah, sama halnya kalau kita bujur-bujur menyerahkan diri kita kepada Allah, minta pilihkan kebaikan kepada Allah, kita pasti dapat baik. Tapi kadang-kadang langka, ada yang dapat kada baik itu, tapi langka. Ya nang kayak tadi kejadian manusia tadi, ibarat berapa miliar manusia, saya kong berdua aja nangka itu. Lantaran tidak diberi baik dirinya. Kadang-kadang Allah menghinakan hamba tersebut
sehingga akhirnya merusuk dari kedudukan tafwid. Kalau sudah dihinakan dan melurut dari kedudukan tafwid, maka tidak ada kebaikan mendekat kepadanya. Demikian kata Syekh Abu Ammar rahimahullah. Nah, ini pendapat satu orang guru Imam Ghazali. Orang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah dengan benar, itu pasti mendapat kebaikan. Walaupun dalam keadaan yang langka, ada juga orang yang Allah menghendaki kehinaan, maka orang itu selalu dalam keadaan mendapat kejahatan, walaupun ia sudah tafwid, walaupun ia sudah menyerahkan kebaikan kepada Allah, tapi karena Allah menghendaki orang ini kehinaan, maka tetap kejahatan selalu ada pada dirinya. Nah, itu bisa, tapi langka tadi. Ujar Syekh Abu Ammar rahimahullah, sebagian ulama ada yang berkata orang yang pasrah kepada Allah pasti diberi apa yang menjadikan kebaikan dirinya dalam hal apa yang dipasrahkan kepada Allah. Adapun terjadi sampai dihinakan oleh Allah dan tidak bisa menempati pada kedudukan tafwid adalah karena perkara yang tidak ada tafwidnya, sebab tafwidnya tentu rusak, tidak benar. Nah, ini pendapat yang saya kumpulan guru Imam Ghazali. Kalau orang itu sudah menyerahkan kepada Allah urusan dirinya, itu pasti dapat kebaikan. Amunnya kada dapat kebaikan, tafwidnya yang salah, tafwidnya ada yang rusak. Tafwid itu pasti terletak pada perkara yang diragukan mengenai kerusakannya dan kebaikannya. Seperti kekayaan, kita tafwid lawan Tuhan, serahkan. Nak dikayakannya, nak dimiskinkannya, kita serahkan lawan Tuhan, karena Tuhan tahu mana yang terbaik untuk kita. Nah, jadi kalau orang sudah menyerahkan kepada Allah tetapi nyatanya dapatnya kejahatan, itu tafwidnya yang salah. Tafwidnya ada yang kurang, ada yang kada bujur. Nah, jadi pendapat kedua, yang kedua ini ujar Imam Ghazali paling utama di antara dua pendapat menurut guruku. Karena kalau Allah tidak melaksanakan apa yang baik untuk hambanya, tentu tidak ada baiz, pendorong yang kuat untuk melakukan tafwid. Artinya kalau orang tuh sudah tafwid kepada Allah tapi bisa saja dapat kejahatan, itu orang jadi malas lawan tafwid. Orangnya kada mesti juga. Nah, aku tafwid kada mesti juga baik. Amun itu berarti kada ada pendorong. Nah, jadi nang bujur itu adalah bila mana orang yang menyerahkan urusannya kepada Allah dan penyerahannya itu bujur, caranya bujur, pasti mendapat kebaikan. Amunnya mendapat kejahatan, bang, berarti tafwidnya ada yang kurang. Bisa menyerahkan setengah-setengah aja ke lawan Tuhan. Nah, itu bisa. Amun bujur-bujur 100% berserah kepada Allah, itu pasti dapat yang terbaik. Umpama ada orang yang bertanya ulang, apakah orang yang pasrah itu dirinya mesti digerakkan Allah untuk melakukan perkara yang lebih utama? Kalau kita sudah tafwid, sudah menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka kita akan dapat perkara yang lebih utamakah? Ini perkara itu ada dua, ada yang lebih utama, ada yang lebih maslahat. Perkara itu ada dua, ada perkara yang lebih utama disebut afdal, ada yang lebih maslahat disebut aslah.
Nah, kalau kita sudah tafwid kepada Allah, apakah kita dapat perkara yang utama kah? Ketahuilah bahwa memestikan atau mewajibkan apa saja kepada Allah merupakan perkara yang mustahil bagi Allah. Misalnya mun aku berdoa Allah wajib mengabulkan, itu mustahil itu. Amun aku berserah diri kepada Allah, Allah wajib memberikan aku yang lebih utama, itu mustahil itu kalau mau. Bagi Allah itu kada ada wajib untuk kita. Kita ini sepanjang umur kada pernah sekejap mata pun lupa kepada Allah, apalagi maksiat. Wajibkah Tuhan masukkan kita ke surga? Kada wajib juga. Amun dimasukkannya ke surga itu semata-mata kasih sayang Allah, anugerah Allah. Orang sepanjang umur maksiat kepada Allah, kada pernah taat. Wajibkah Allah masukkannya ke neraka? Kada wajib. Itu masuk neraka semata-mata karena keadilan dari Allah. Nah, jadi artinya kalau kita sudah memasrahkan urusan kita kepada Allah, apakah kita selalu dapat yang lebih utama? Ketahuilah bahwa memastikan atau mewajibkan apa saja kepada Allah merupakan perkara yang mustahil bagi Allah. Dia Allah tidak wajib melaksanakan apa saja untuk hambanya. Kalau ada yang wajibnya Tuhan itu melaksanakan apa-apa kepada hambanya. Tetapi kadang-kadang Allah melakukan apa yang lebih patut untuk hambanya, bukan yang lebih utama sebagai himmah perbuatan Allah. Nah, jadi orang yang sudah pasrah kepada Allah ini belum tentu dapat yang lebih utama. Bisa Allah memberikan kepadanya yang lebih patut saja, yang lebih patut saja diberi Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat, mengetahui bahwa yang lebih patut ini adalah membawa banyak kebaikan kepada orang itu. Sedangkan yang utama itu amun diberi baik juga, tapi kurang kebaikannya daripada yang lebih patut. Nah, lalu diberi Tuhan yang lebih patut. Contohnya, cobalah perhatikan, Allah Ta'ala pernah mentakdirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidur di malam hari lama sekali hingga matahari terbit dalam sebagian perjalanan, sampai-sampai tidak sempat salat malam dan salat fajar pada waktunya, padahal salat itu lebih utama daripada tidur. Mana baiknya sembahyang lawan guring? Baik sembahyang, salatu khairum minan naum, itu sudah nyata. Tapi kenapa pernah terjadi Rasulullah dan sahabat itu dalam perjalanan melandau, sembahyang malam kada, subuh pun kada pada waktunya, kesiangan. Padahal Nabi Muhammad dan sahabatnya orang yang selalu menyerahkan urusannya kepada Allah, selalu pasrah kepada Allah. Kenapa dapat dapat melandau? Nah, itu karena Allah melihat kejadian melandau itu adalah maslahatnya, bukan dipandang Allah keutamaan. Nah, dengan adanya melandau itu banyak timbul maslahat-maslahat yang membawa kebaikan, nang amun dihitung-hitung jumlah kebaikannya lebih banyak daripada kada melandau.
Apa kebaikannya? Pertama, kebaikannya dengan adanya kejadian itu timbul hukum kayak apa amun orang melandau. Berdosa kah? Kada kah? Satu, kan timbul hukum. Nabi pun pernah melandau. Cuma jangan beralasan melandau. Nabi kan suah melandau, jangan diulah alasan Nabi sekali aja suah melandau itu. Kau melandau Nabi bangnya melandau guring. Nabi sekali suah melandau itu, dan itu pun untuk mengulahkan hukum bahwa orang melandau itu kayak ini hukumnya. Nah begitu bangun apa namanya mesti dilakukan, mengqadha sembahyangnya. Nah yang kedua, maslahatnya mengingatkan kembali kepada sahabat bahwasanya kekuatan daya upaya untuk ibadah itu dari Allah, bukan dari hamba. Sahabat-sahabat Nabi ini orang yang paling bersemangat beribadah kepada Allah, tapi kekuatan tetap di tangan Allah. Akhirnya karena sembahyang tahajud tak qadha imbas sembahyang subuh. Ini mengingatkan mereka kembali bahwa jangan lupa kepada daya upaya Allah itu. Jangan lupa kepada daya upaya Allah. Nah, mengingatkan itu. Nah, jadi ini contoh bahwa orang yang memasrahkan diri kepada Allah bisa dapat yang lebih maslahat, bukan yang lebih utama. Karena Tuhan mengetahui bila dapat yang lebih maslahat ini banyak kebaikan-kebaikannya yang didapat. Kadang-kadang Allah mentakdirkan seseorang hamba menjadi orang kaya, raya dan senang hidup di dunia, meskipun fakir adalah lebih utama. Itu terjadi perbedaan pendapat para ulama, mana mulianya fakir dan miskin, mana afdalnya fakir dan miskin. Imam Ghazali termasuk golongan ulama yang mengatakan fakir lebih afdal daripada orang kaya. Walaupun ada ulama lain yang mengatakan bahwa seperti Abul Hasan Asyadzili mengatakan bahwa kaya itu lebih afdal daripada fakir. Tapi kebanyakan daripada ulama ditimbang-timbang banyak yang mengatakan fakir itu lebih afdal daripada kaya. Kadang-kadang Allah mentakdirkan seorang hamba menjadi orang kaya raya dan senang hidup di dunia, meskipun fakir adalah lebih utama. Ini orang menyerahkan semuaan urusan dirinya kepada Allah. Dia hanya minta pilihkan kepada Allah apa yang terbaik untuk menghadapi hal-hal yang inya kada tahu baik buruknya. Sekalinya dipilihkan Tuhan inya jadi orang kaya raya. Nah, padahal yang lebih abdal itu Tuhan memilihkan inya itu miskin, inya itu fakir. Kada diberi Tuhan yang abdal inya, diberi Tuhan yang kaya raya. Tapi kaya rayanya ini yang membawa maslahat lawan dirinya, yang membawa maslahat lawan dirinya. Inya kada akan jadi orang kaya yang kufur nikmat, inya kada jadi orang kaya yang sombong, inya kada jadi orang kaya yang kikir. Kenapa? Karena inya kaya ini pilihan Tuhan, bukan pilihan dirinya. Kadang-kadang Allah mentakdirkan orang yang tafwid sibuk mengurusi anak istrinya, walaupun melulu tekun beribadah kepada Allah adalah lebih utama. Orang ini sibuk mengurusi anak, mengurusi bini, mengurusi macam-macam. Berpahala aja mengurusin itu.
Cuma dibandingkan pahala khusus melulu beribadah kepada Allah, lebih utama beribadah kepada Allah. Nah ternyata orang ini diberi Allah mengurusi anak bininya. Padahal ini sudah minta lawan Tuhan pilihan yang terbaik bagi dirinya. Inya diberi Tuhan yang lebih maslahat, bukan yang lebih utama. Karena Allah mengetahui apa yang maslahat bagi hambanya. Allah mengetahui apa yang maslahat bagi hambanya. Nah jadi artinya yang kedua ini, bahwa orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan penyerahan yang benar, itu belum tentu dia dapat nang utama, bisa dapat nang lebih maslahat, bisa dapat nang lebih maslahat, karena Allah mengetahui apa nang terbaik untuk dirinya. Hal semacam ini tidak berbeda dengan dokter yang cerdik pandai, yang memilih memberikan minum air gandum kepada orang yang sakit, meskipun air gula adalah lebih utama dan lebih enak. Sebab dokter itu mengerti bahwa sakit bisa sembuh dengan minum air gandum. Orang garing itu biasanya pasrah lawan dokter. Salah dokter dia apa ega, anak dia apa ega. Yang penting minta baik, minta sihat tuh orang garing biasanya. Nah, kenapa dokter memberi minuman yang pahit? Padahal ada minuman yang abdal, manis, nyaman. Karena dokter tahu yang pahit ini bermanfaat lawan inya, ada maslahatnya. Nah macam itu juga Allah Ta'ala, kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, Allah pasti akan memilihkan kepada kita nang baik. Nang baik itu kadang-kadang bisa nang utama, bisa nang maslahat. Yang dituju bagi hamba Allah adalah selamat dari kerusakan, bukannya kehormatan dan kemuliaan yang disertai kerusakan. Itu yang dituju. Yang dituju hamba Allah ini adalah selamat dari kerusakan, bukannya kehormatan dan kemuliaan yang disertai kerusakan. Mulia tapi rusak, lebih baik hina tapi baik. Jika ada orang yang bertanya ulang, apakah orang yang tafwid itu mempunyai pilihan? Bolehlah kita memilih-milih, kita ini sudah menyerahkan diri lawan Tuhan 100%. Ingatakanlah nang diserahkan itu perkara nang kita kada tahu buruk baiknya untuk kita, itu nang diserahkan. Jangan bersarah diri lawan Tuhan, masuk surga kah ulun tasarah pian, masuk neraka tasarah pian. Jangan itu diserahkan, karena surga itu pasti baik sudah. Kalau surga minta kita surga. Jangan bersarah lawan neraka, ulun akur aja surga, akur aja. Jangan itu diminta. Nang diminta nang belum tentu kita baik kadanya, kayak kaya, panjang umur, sihat. Nah itu nang kita minta tafwid ini. Apakah orang yang tafwid itu mempunyai pilihan? Fakir, miskin, sihat, sakit, handap umur, panjang umur misalnya. Nah itu nang perlu tafwid nih. Apakah kita tafwid kepada Allah itu boleh minta pilihan, memilih? Ketahuilah bahwa menurut yang sahih, menurut ulama kita, orang yang tafwid itu mempunyai pilihan. Dan pilihan ini tidak menyebabkan tafwidnya cacat. Karena orang yang tafwid mempunyai perkara bagus dalam keadaan yang diutamakan. Dan keadaan yang lebih utama menjadi orang yang tafwid adalah ingin mendapatkan dari Allah Ta'ala. Kiranya dia memberikan seberapa yang lebih utama untuk dirinya.
Nah, artinya orang tafwid itu boleh aja memilih, tetapi tetap yang baik, tetap yang baik. Sihat, sakit, itu kita disuruh menyerah kepada Allah, terserah. Mun baik garing akan aja kada apa-apa. Mun baik sihat akan. Itu tafwid. Andai kata kita memilih hendak sihat saja, ya Allah hamba minta sihat kepada Engkau. Apakah itu mencederai tafwid kita kepada Allah? Kada apa-apa, kada mencederai asal membawa kebaikan. Asal membawa kebaikan. Ya Allah, hamba minta sihat supaya bisa beribadah dan takwa kepada Engkau. Memilih ngarannya, tapi yang dipilih yang baik. Kada apa-apa itu, kada merusak lawan tafwid. Ya Allah, hamba minta kekayaan yang membawa hamba kepada ridha Engkau, kekayaan yang membawa kepada kesenangan kecintaan Engkau. Nah, itu kita memilih di pilihan kita yang baik. Itu kada merusak lawan tafwid. Ya Allah, hamba minta panjang umur untuk beribadah dan bertakwa kepada Engkau. Nah, itu boleh. Nah, amunnya kita menentuakan tapi kada tentu baiknya, itu kada boleh. Misalnya, ya Allah panjangkanlah umur hamba, nggak situ aja. Ya Allah luasakan rezeki hamba seluas-luasnya. Ya Allah jadikanlah hamba orang kaya. Nah, mun kaya itu tuh merusak lawan makam tafwid ngarannya. Nang kada merusak tadi, nang bertambah tadi. Ya Allah panjangkan umur hamba nyaman hamba banyak ibadah kepada Engkau. Ya Allah jadikanlah hambanya orang nang kaya supaya bisa membantu orang-orang fakir, supaya bisa membangun kebaikan. Maulah itu nang baik, maulah ini nang bagus. Nah, itu kada merusak lawan tafwid permintaan kita, walaupun kita ada menentuakan pilihan. Sama halnya dengan orang sakit yang berkata kepada dokter, berilah aku obat air gula, bukan air gandum, kalau memang kesehatan tubuhku bisa diperoleh dari keduanya. Nah, supaya aku mendapatkan keutamaan dan kesehatan sekaligus. Obat kita nih, sihat kita nih, bisa diobati lawan banyu didih. Kalau banyu didih, banyu gandum, banyu baras, itu bisa diulah obat penyakit kita. Bisa juga obat penyakit kita nih madu umpamanya. Nah, bisa juga madu. Kita minum madu bagus, sihat bisa. Minum banyu didih bisa sihat juga. Sama pada sihat. Nah, kita boleh minta lawan dokter. Wahai dokter, ulun minta madu aja obat nih kan banyu didih. Yang manis aja ulun minta. Nah, itu boleh. Kenapa? Karena sama-sama pada menyihatkan. Sama-sama pada mengolah sihat. Sama nang tadi, kita boleh minta lawan Tuhan kekayaan tapi nang membawa ibadah. Boleh. Karena itu kebaikan juga lawan kita. Sama halnya dengan kebaikan kita jadi orang fakir nang sabar. Kita fakir sabar itu baik. Kaya syukur baik juga. Nah, kita minta jadi orang kaya nang tadi nang beribadah itu baik juga. Nah, jadi kada merusak dengan makam tafwid ini. Begitu pula bila hamba memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menjadikan kebaikan dirinya dalam perkara yang lebih utama dan memberikan sebab terhadap apa yang lebih utama itu, supaya hamba memperoleh keutamaan dan kebaikan sekaligus. Tetapinya ada. Ya Allah, berilah hamba ini kesehatan supaya hamba bila sihat hamba beribadah kepada Engkau. Boleh hanya minta sihat itu untuk beribadah. Kada merusak lawan kedudukan pasrah kita. Tetapi dengan syarat, kalau Allah memilihkan untuknya kebaikan pada selain yang lebih utama itu, ia harus ridha. Nah, itu syaratnya. Ya Allah, hamba ingin jadi orang kaya, nang Kau ridhai.
hamba ingin jadi orang kaya yang takwa, hamba ingin jadi orang kaya yang pemurah. Pada bapak boleh aja berdoa itu, karena kebaikan bang. Ternyata diberi Tuhan hidup sengsara, fakir, miskin. Nah, rida dengan keadaan itu. Rida. Seandainya ada orang bertanya, apa sebab hamba boleh memilih yang lebih utama, afdal, dan tidak memilih yang lebih patut, baik, aslah? Kita boleh minta yang lebih utama. Contohnya, umur pindik tapi taat, lawan umur panjang taat, mana utamanya? Umur panjang dan taat. Karena jadi paling baik manusia itu adalah orang yang panjang umur, panjang taatnya. Pindik umur tapi taat kepada Allah, baik. Panjang umur tapi taat juga lebih baik lagi. Nah, apa sebab hamba boleh memilih yang lebih utama? Ya Allah, hamba minta kepada Engkau, nah, panjangkan umur untuk taat selalu kepada Engkau. Minta kayak itu. Boleh. Dan tidak memilih apa yang lebih patut, yang lebih baik. Ketahuilah bahwa perbedaan antara dua pilihan ini adalah kenapa kita boleh meminta yang lebih afdal, bukan yang lebih patut. Hamba mengetahui mana yang lebih utama dibanding yang kurang utama. Kita tahu yang mana yang afdal lawan yang kada afdal, karena ada hadis Nabi yang mengatakan paling baik manusia yang panjang umur, panjang ibadahnya. Kita tahu nama yang baik, yang utama, nama yang kada utama. Tetapi si hamba tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang rusak. Nah, hamba kada tahu. Agar ia dapat menginginkannya dengan memastikan. Yang lebih patut hamba kada tahu. Kalau yang lebih utama kita tahu, karena ada hadis Nabi mengatakan ini. Nah, yang lebih patut bagi kita tuh hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu kita kada boleh meminta itu. Misal kita beranggapan, nah, aku ini asa patut jadi orang kaya, asa kok jadi orang miskin, asa kada patut aku ini. Nah, ya Allah, hamba minta kaya, nah kada boleh itu. Kita kada tahu nama yang patut, nama yang kada untuk kita. Kemudian arti pilihan hamba kepada apa yang lebih itu ialah hamba mengharapkan dari Allah, semoga Allah berkenan menjadikan kebaikan dirinya dalam perkara yang lebih utama dan memilihkan untuknya apa yang lebih utama itu, serta mentakdirkan hal tersebut. Jadi bukannya hamba bertindak menurut pendapatnya sendiri mengenai apa yang dianggap lebih utama itu. Nah, jadi artinya boleh aja kita minta kepada Allah yang lebih utama. Mana utamanya sihat lawan sakit? Yang utama sihat daripada sakit. Kalau kita boleh minta kepada Allah kesehatan untuk beribadah kepadanya. Apa yang kuterangkan ini merupakan sebagian dari halusnya ilmu tasawuf dan rahasia-rahasia ilmu ini. Seandainya tidak sangat diperlukan, tentu tidak perlu aku menerangkannya, karena ilmu ini merupakan bagian dari perjuangan ilmu mukasyafah. Selain itu, aku hanya menerangkan faidah yang memuaskan dalam kitab ini, dan maksudku hanyalah menjelaskan supaya para ulama besar dan orang-orang yang baru mulai mendalami ilmu ini dapat mengambil manfaat insyaallah taala. Wabillahi taala at-taufik.